Pertama-tama tentunya saya mengapresiasi Pak dengan Kementerian Luar Negeri ini dalam waktu sesingkat-singkatnya Pak, tidak sampai 10 hari, usulan dari pelaksanaan rapat paripurna, kemudian usulan Dubes yang dipertanyakan oleh para anggota Komisi 1 langsung ditindaklanjutin. Atau karena ini para pejabat utama dari Kementerian Luar Negeri yang akan jadi duta besar ini banyak sekali Pak. Sehingga nggak sampai 10 hari udah bisa diputuskan, walaupun Sabtu Minggu pun kita harus melakukan fit and proper test Pak. Ini sungguh luar biasa ini Pak. Tapi ada pernyataan Pak Ketua kemarin yang kalau menyatakan program kerja semuanya ini baik-baik aja, semua pasti baik-baik. Tetapi prakteknya belum tentu ini, 50% pun nggak akan nyampe katanya. Disampaikan itu. Mumpung belum jadi dubes ini kita tanya dulu, kalau jadi dubes sudah berubah ini nantinya. Di telepon susah, di WA pun nggak balas katanya. Nah ini Pak, mohon maaf ini Pak. Yang pertama kaitannya tugas Duta Besar, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri yang hadir. Jadi tentunya banyak sekali. Menjalankan visi misi Presiden itu pasti. Baik ekonomi, perdagangan, ekspor impor, bagaimana menarik investor ke Indonesia, terus mendatangkan wisata. Thailand itu luar biasa, Indonesia sangat sedikit yang masuk ke Indonesia. Terus kemudian yang kalah pentingnya dia perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Terima kasih dan apresiasi kemarin cepat efek daripada pertempuran peperangan antara Iran dan Israel, warga negara Indonesia sudah bagian diselamatkan. Tetapi ada cerita nyata ini Pak, ada kejadian yang sepele. Kita telepon di salah satu negara, nggak saya sebutkan Pak, kepada duta besarnya juga kita WA, kita telepon, juga nggak diangkat, kemudian ada teman aja yang mungkin dengan keluarganya kecepatan lebih daripada aturan. Minta tolong mungkin dikasih dikoordinasikan lah. Tapi jawabannya apa? Ikutin aja ketentuan aturan yang berlaku. Saya tanya teman saya, coba koordinasi dengan kedutaan di negara tersebut, siapa tahu akan dibantu. Karena dia dapat ancaman akan ditahan, Pak. Karena ngebutnya itu akan ditahan dan kemudian melebihi waktu. Ternyata dia melakukan upaya sendiri, dilakukan diri, akhirnya dia mau kok, paling tidak akan mungkin ditahan, paling juga didenda saja. Tetapi prosesnya menunggu hari berikutnya. Dia bawa anak dan istri. Ujungnya akhirnya dia berupaya sendiri dan dapat diselesaikan. Nggak sampai bermalam, udah selesai pulang. Nah ini maksud saya kehadiran daripada para duta besar untuk bisa melindungi warganya. Kalau semuanya dijawab dengan ikutin aturan Pak, mohon maaf nih Pak, banyak yang kena tenaga kerja kita dihukum mati Pak. Iya kan? Banyak, bisa aja dihukum mati terus kemudian diselamatkan dengan hadirnya negara sehingga itu bisa diselamatkan. Itu terjadi seperti contoh yang di beberapa negara efek daripada perang Iran-Israel itu Pak. Yang kedua Pak, terkait dengan beberapa, kemarin kita juga fit and proper test dari negara Korea Utara. Itu kebetulan dari Angkatan Darat Pak, itu 2 tahun kosong Pak. Pagu anggarannya disiapkan apa enggak? Dari belanja barang atau diplafonkan kemana? Kemudian yang kedua, kemarin kita juga kunjungan kerja ke mana itu Pak? Ke Shanghai, tapi itu duta besarnya datang dari Beijing. Itu sendiri tidak bangga dengan kantornya Pak. Dia ke Vietnam, diundang ke Vietnam itu merasa tercengang. Vietnam itu bukan negara terlalu besar Pak dibandingkan dengan Indonesia. Bapak tadi di 5 besar ekonomi kita di ASEAN. Kemudian di Vietnam itu, di Cina itu kantor dutanya besar, kalau ada pertemuan itu banyak di luar Pak, di hotel. Bahwa di Anggar Pumung ini membahas anggaran, tolong nanti dimasukkan di mana, belanja barang, cukup enggak. Terus kemudian yang kedua Korea Pak. Tolong Pak, Korea ini 2 tahun kosong Pak, Korea Utara. Terus kemudian 4 tahun kosong Pak. Jadi mohon ini perlu dialokasikan anggaran, jangan sampai dia nih di sana tempatnya masih kumuh, rusuh dan sebagainya Pak. Berikut ini saya titip Pak dari Kementerian Luar Negeri Pak. Ada
suatu DPO Polri yang sudah kurang lebih 14, 11 tahun Pak lebih. Dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan generasi penerus kita Pak. 11 tahun menjadi DPO Pak ketangkap, dan indikasi kuatnya ini kemarin ada duta besar yang baru Pak di Thailand Pak. Freddy Wijaya Pak. Sudah 10 tonan Pak lebih Pak. Kerugian mungkin bisa anggarannya itu, apa itu, mohon maaf Pak, sampai nilainya barang itu 10 T-an Pak. Tolong ini dikerjasamakan, mungkin keberadaan di Thailand, duta besar yang baru nantinya Pak, bisa mendapatkan keberadaan yang bersangkutan. Ini prestasi yang luar biasa Pak. Kalau misalnya penyelundupan kain, itu paling kerugian pada ekonomi aja. Kalau narkoba ini sangat berbahaya Pak. Sangat bisa merusak generasi bangsa kita ini. Mohon Pak Menteri Luar Negeri juga care dengan keberadaan apa ini, tersangka Freddy Wijaya ini. Freddy Wijaya. Ini ada korban banyak Pak. Polisi yang aktif pun kena menjadi bagian daripada dihukum mati Pak. Dituntut hukuman mati Pak. Ini kasusnya di Lampung. Sama istrinya selegram. Itu juga menjadi harus menjadi perhatian kita Pak. Jadi itu aja Pak. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih.